warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan kajian kami. Mudah-mudahan kita ditetapkan iman, ditetapkan Islam, serta ihsan di dalam hati kita untuk mampu meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan seiman dan seagama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada topik kajian kali ini sesuai dengan permintaan rekan-rekan kita, sahabat seiman, berkenaan dengan etika dan adab. Di manakah posisi etika dan adab di dalam menjalankan agama itu sendiri? Baik, satu landasan kita berpijak, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas semua ilmu. Maka tak kala kita mengatakan tidak perlu dibesar-besarkan berkenaan dengan adab, etika, itu adalah sesuatu ranah yang keliru pada topik kajian itu. Kenapa? Muara daripada setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan adalah menyempurnakan adab, menyempurnakan akhlak yang mulia. Contoh, tak kala Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Nah, dari sholat itu dapat kita petik hikmah, tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Kata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar tersirat makna akhlak yang mulia. Kenapa? Kalau seseorang itu sudah tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar, maka orang itu sudah menempati adab ataupun akhlak yang mulia. Contoh lainnya, tak kala kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa. Hikmah yang kita ambil agar kamu bertakwa. Kata takwa itu kita merujuk kepada tafsir at-taqwa hahuna bi imtithalil awamir wa ijtinabin nawahi. Takwa itu di sini katanya. Dengan bagaimana takwa itu? Menjalankan takwa itu adalah dengan menjalankan perintah Allah bi imtithalil awamir wa ijtinabin nawahi, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tunduk pada perintah, kemudian mencegah diri daripada perbuatan yang haram, ataupun tunduk kepada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna tersirat pada kalimat ini, tunduk pada perintah, mengikuti perintah, patuh, itu adalah etika dan adab. Rekan seiman dan seagama yang dimuliakan Allah di mana saja berada. Jadi satu landasan tempat kita berpijak pada kajian kali ini adalah ayat surat An-Nur ayat ke-63. La taj'alu du'a rasuli bainakum kadu'a ibadikum ba'da. Janganlah kamu jadikan seru kepada rasulmu kadu'a ibadikum ba'da, seumpama seruan kamu kepada saudara-saudara kamu yang lainnya. Hal ini, ayat ini turun berkenaan dengan tak kala di kalangan sahabat menyeru kepada Nabi, kanu yaquluna ya Muhammad, atau dengan kata lain, ya Aba Qasim, fanahahumullah azza wa jalla. Hal ini dipetik dari
ataupun qaulud Dahhak. Imam Dahhak daripada Ibnu Abbas, manakala waktu itu ada kalangan sahabat yang menyeru kepada Nabi Muhammad SAW dengan seruan, "Hai Muhammad, hai Muhammad." Dan ada pula sebagian sahabat yang menyeru, "Ya Aba Qasim, wahai Bapak Qasim." Maka Allah Subhanahu wa taala fanahahumullah, maka melarang Allah akan mereka itu menyeru kepada Nabi sama dengan seruan kepada rekan-rekan kita yang lain. Makna daripada konteks ayat ini adalah menjunjung tinggi etika dan adab kepada Nabi. Sehingga dari ayat surat An-Nur ayat 63 ini, Imam Syafi'i melahirkan kaidah sulukul adabi muqaddamun ala tiba'il amri. Menjaga adab itu didahulukan ketimbang mengikuti perintah. Hal ini pernah dipraktekkan oleh kalangan sahabat tak kala diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengimami jamaah salat ketika itu. Jadi tak kala ingin diangkat takbir, mengangkat dua tangan, Allahu Akbar, tiba-tiba sahabat yang di belakang imam tersebut menepuk tangan, punggung tangannya seperti mengisyaratkan bahwasanya Nabi SAW datang dari belakang. Ternyata memang Nabi datang dan terdengar oleh sahabat yang di depan itu. Hentakan kaki Nabi tak kala berjalan menuju jamaah ataupun saf salat tersebut. Lantas Nabi mengisyaratkan dan memerintahkan melalui isyarat tadi, lanjutkan, engkau yang mengimami salat. Tapi sahabat tersebut mundur, tidak diindahkan perintah daripada Nabi tersebut. Padahal sudah diperintah oleh Nabi SAW untuk mengimami salat. Secara logika, orang ini sudah melanggar perintah Nabi. Tapi Nabi tidak mengatakan orang ini salah. Kenapa? Sahabat Nabi yang berada di depan itu lebih menjaga adabnya. Nabi ada tak kala itu, mengapa saya yang harus jadi imam? Serasanya kurang etika, kurang beradab saya. Lebih baik ditinggalkan perintah Nabi untuk menjaga adab kepada Nabi, untuk menjaga etika kita kepada Nabi. Nah, maka oleh Imam Syafi'i, sulukul adabi muqaddamun ala tibail amri. Kemudian contoh lain lagi dikatakan, Nabi pernah mengatakan di dalam hadis qaulinya, kalau tingkatan hadis yang tinggi untuk diamalkan di dalam beribadah itu adalah hadis qauli. Disebabkan apa? Ada satu kaidah mengatakan dilalatul aqwal aqwa min dilalatil af'al. Dalil ucapan lebih kuat daripada dalil perbuatan Nabi. Nah, jadi tak kala Nabi mengatakan la tusayyiduni fi shalah, jangan kamu mengucapkan sayyidina di dalam salat. Artinya jangan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tak kala kita tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Itu dilarang oleh Nabi. Tapi tetap kita lakukan dan tetap kita laksanakan dan kita jalankan di dalam rutinitas ibadah salat kita. Mengapa? Dikarenakan apa? Dikarenakan kita menjaga adab. Apa landasannya?
Landasannya adalah Quran surat An-Nur ayat 63. Jangan kamu samakan seruan kamu kepada nabimu seperti seruan kamu kepada saudara-saudaramu yang lain. Saya menyeru ataupun menyapa kepada yang lain dengan panggilan, kalau bahasa kerinci disebut matah baik, maka sesuatu yang melanggar etika, melanggar adab. Atau kita memanggil pada Nabi kita dengan suruhan Muhammad, Muhammad saja, seolah-olah kita tidak bisa atau kita tidak membedakan seruan kita kepada saudara kita yang lain dengan seruan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka senantiasa kita mengucapkan Sayyidina kepada Muhammad di dalam sholat untuk menjaga adab kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga landasan berpijak Imam Syafi'i melahirkan satu kaedah, sulukul adabi muqaddamun ala tiba'il amri. Menjaga adab lebih diutamakan ketimbang mengikuti perintah. Contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari, manakala ada seorang ayah memerintahkan kepada anaknya, nak, tinjau kepalu ayah, nak, tinjau. Secara logika mungkinkah kita tinjau kepalu tu gaya? Tidak. Kenapa? Ada yang menghalangi kita di situ. Yang menghalangi kita di situ adalah adab kita kepada yang tua. Maka Imam Syafi'i berangkat dari hal ini melahirkan kaedah menjaga adab, menjalankan adab lebih didahulukan ketimbang mengikuti perintah. Maka tak kala ada yang menyepelekan adab di dalam menjalankan agama, itu sesuatu hal yang mustahil. Sedangkan muara daripada setiap perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu bermuara kepada akhlakul karimah, adab dan etika. Seperti contoh tadi, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah solat misalkan, maka secara otomatis kita melakukannya untuk mencegah diri kita berbuat keji dan mungkar. Nah, untuk selanjutnya yang perlu jadikan landasan, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Setinggi apapun ilmunya kita, la ilma liman la adabalahu. Tidaklah dikatakan berilmu seseorang yang tidak mempunyai adab. Dikarenakan apa? Adab diutamakan ketimbang perintah, adab diutamakan ketimbang ilmu. Kenapa? Landasan daripada ilmu itu ialah adab. Maka adab menguasai ilmu, bukan malah sebaliknya. Adab dijadikan nomor 2 setelah ilmu. Seolah-olah kita mengatakan bahwasanya adab itu tidak perlu dan tidak terlalu penting di dalam menjalankan ibadah kita dan di dalam menjalankan agama kita. Nabi SAW diutus ke muka bumi ini ya untuk menyempurnakan adab, menyempurnakan akhlak. Jadi yang perlu kita ketahui di sini adalah al-adabu fawqal ilmi. Adab itu berada di atas semua ilmu. Lucu kiranya tak kala kita memposisikan ilmu berada di atas adab, seolah-olah kita menghukumi adab. Kalau menghukumi adab, memposisikan adab setelah yang lainnya,
Artinya kita kan tidak menganggap penting, begitu perlu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Liutammin makarimal akhlak. Sedangkan tujuan Nabi Muhammad SAW itu diutus adalah untuk menebarkan akhlak mulia, adab di situ. Makna tersirat daripada akhlak mulia adalah adab. Ini poin pertama. Kemudian sehingga Allah di dalam surat An-Nur ayat 63 mengatakan dengan tegas-tegasnya, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dah. Jangan kamu jadikan seruan kepada Rasul di antara kamu sama seperti seruan kamu kepada saudara-saudara kamu yang lain. Makna tersirat di sini adalah jaga etika kamu kepada nabimu. Jangan kamu seru kepada nabimu dengan seruan Muhammad, Muhammad. Akan tetapi ada etika yang perlu dijaga di situ. Wahai Tuan kami Muhammad. Itu etika yang diajarkan oleh Al-Quran, adab yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Buka surat An-Nur ayat 63 itu, supaya kita jelas bagaimana kedudukan dan posisi adab dan etika tak kala menjalankan agama ini. Sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Imam Syafi'i mengatakan berangkat dari ayat surat 63, surat An-Nur ayat 63 ini, Imam Syafi'i melahirkan satu kaedah, sulukul adabi muqaddamun ala tiba'il amri. Menjaga adab itu lebih didahulukan ketimbang mengikuti perintah. Hal ini pernah dipraktekkan oleh kalangan sahabat tak kala sahabat waktu itu ingin mengimami sholat jamaah. Dikarenakan sahabat mengetahui bahwasanya Nabi dalam keadaan sakit waktu itu, ditunggu-tunggu belum datang ke jamaah, lantas berinisiatif ingin mengimami sholat atas dasar permintaan daripada kaum, silakan imami sholat kami. Tak kala setelah mengucapkan lafaz niatnya tadi, lalu ingin mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, ingin mengangkat kedua tangan, terdengar tepukan tangan dari belakang. Rupanya ada sahabat yang mengisyaratkan Nabi telah datang. Itu tujuan tepukan tangan tadi. Rupanya memang terdengar oleh telinganya hentakan kaki Nabi tak kala berjalan menuju saf salat. Tapi Nabi mengatakan dengan isyaratnya, lanjutkan, imami salat kami, imamkan salat kami, imamkan kami. Itu kata Nabi melalui syaratnya. Secara otomatis isyarat ini adalah perintah daripada Nabi. Lanjutkan, lanjutkan. Kan seperti itu. Tapi sahabat yang menjadi imam pada posisi imam tadi tetap mundur, padahal sudah diperintah oleh Nabi untuk mengimami sholat. Tapi beliau tetap mundur. Secara logika beliau ingkar ataupun tidak mengikuti perintah Nabi. Nah, itu. Rupanya
dalam pikiran sahabat yang menjadi imam tadi ada adab yang dilanggar, ada hal yang melarang ataupun menghalangi beliau untuk menjadi imam tak kala Nabi sudah berada di tempat. Inilah adab namanya, inilah etika. Etika mengalahkan perintah, etika mengangkangi daripada perintah Nabi. Kenapa? Beliau mengatakan, tidaklah mungkin saya mengimami sholat sedangkan engkau ada di sini. Ini etika para sahabat kepada Nabi. Ini adab para sahabat kepada Nabi. Tapi pada satu sisi mereka telah melanggar perintah, tapi mereka tidak tersalah. Dikarenakan apa? Dikarenakan menjaga etika dan adab kepada Nabi mereka. Maka oleh Imam Syafi'i lahir satu kaedah, sulukul adabi muqaddamun ala tiba'il amri. Menjaga adab didahulukan ketimbang mengikuti perintah. Itu berkenaan dengan adab. Bagaimana posisinya tak kala digandengkan dengan beragama. Maka rambu-rambu kita beragama tersebut adalah adab itu. Lucu kiranya tak kala kita berilmu tapi tidak beradab. Itu sesuatu hal yang mustahil. Sehingga dikatakan la ilma liman la adaba lahu. Tidaklah berilmu seseorang itu apabila dia tidak memiliki adab. Karena apa? Laulal ulama la saran nasu kal bahaim. Jikalau tidak ada ulama di muka bumi ini, maka jadilah manusia itu seumpama daripada binatang. Makna tersirat daripada binatang adalah tidak beradab. Coba kita cari, ada enggak binatang yang punya adab? Sesuatu hal yang mustahil. Nah, ini dia. Jadi yang perlu kita ketahui di sini, menjunjung tinggi adab adalah menjalankan agama. Karena apa? Adab lebih diutamakan ketimbang mengikuti perintah. Adab lebih diutamakan ketimbang ilmu. Seseorang yang berilmu wajiblah mempunyai adab. Seseorang yang beradab ada sedikit ilmu di dalam hatinya. Maka Nabi diutus adalah untuk menyempurnakan adab. Nabi diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Senantiasakanlah kita memiliki adab sebagaimana adat budaya kita. Adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Adat yang bersendi sarak, sarak yang bersendi kitabullah. Adiak di arak-arak, sarak di padiak-padiak. Adiak di padiak-padiak, sarak di arak-arak. Maka payahnya nak bergerak. Maka untuk menjalankan adab, menjalankan syarak, menjalankan agama, tentulah dengan adab. Adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita jaga. Adab kita dengan sesama umat manusia kita jaga. Adab berilmu juga harus kita jaga. Adab berilmu tidak lain dan tidak bukan adalah merujuk kepada studi referensi. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada dalil berkenaan dengan adab,
dalil itu apa? Saya punya referensi berkenaan dengan kajian dalil. Kalau kita buka di dalam At-Ta'rifat, itu terdapat pada halaman 108. 108. Atau kita buka di dalam kitab Kasyaful Istilahat Al-Funun, itu terdapat di dalam halaman 793. Atau kalau kita buka di dalam Furuq Al-Lughawiyah, ini ada nih, Furuq Al-Lughawiyah, itu terdapat pada halaman 80. Yang dikatakan dalil itu apa? Jadi jangan kita tersalah berkenaan dengan dalil. Jadi seolah-olah kita menghukumi seseorang tidak tahu dalil. Kita belum mendudukkan pengertian dalil. Secara bahasa dalil itu apa? Kemudian secara syara' dalil itu apa? Secara istilah dalil itu apa? Dan yang dikehendaki dalil itu apa? Ada isyarat nas, disebut dengan isyarat dalil. Diungkapkan seperti ini, tapi ada makna tersirat yang harus diambil di situ. Itulah yang disebut dengan isyarat nas. Maka jangan kita main-main dengan dalil. Kalau kita mengatakan, oh Nabi sudah mengatakan, mengungkapkan seperti itu, ini pada tatanan dalil, Nabi pernah melakukan pertentangan antara dalil qauli, perkataan Nabi, dan dalil fi'li. Ini pada tatanan dalil. Mari kita lihat, manakala bertentangan dalil, perbuatan Nabi dan perkataan Nabi, kira-kira dalil yang mana yang hendak kita ikuti? Nabi mengatakan seperti ini, tapi beliau memperbuat yang lain, berbeda dengan apa yang beliau katakan. Padahal ini sama-sama dalil. Makanya jangan main-main dengan dalil. Nah, maka lahir satu kaidah dilalatul khas, dilalatul aqwal aqwa min dilalatil af'al. Dalil perkataan lebih kuat daripada dalil perbuatan. Maka kita ambil dalil perkataan Nabi. Tapi tak kalau dalil perkataan itu disandingkan dengan adab, maka kita dahulukan adab ketimbang dalil perkataan. Kenapa? Sulukul adabi muqaddamun ala tibail amri. Menjaga adab itu didahulukan ketimbang mengikuti daripada perintah. Dan jangan pula mentang-mentang kita dapat satu dalil, lalu pemahaman dalil tersebut ya kita masuk-masukkan sekehendak hati kita. Itu juga tidak bisa. Kenapa? Ad-dalilu idza utliqa fayusrafu ila fardil kamil. Dalil itu apabila disebutkan secara umum dikehendaki ataupun dipalingkan kepada bentuk yang sempurna daripada yang umum. Contoh, maaf saya kasih contoh seperti ini. Cucilah air kencing orang Arab dengan menggunakan air. Kata air itu masih pada tatanan lapas umum secara global, belum khusus. Kenapa pembagian air tersebut terdapat 4 pembagian? Air mutlak, air mutanajis, mustakmal, dan musammas. Air yang suci lagi mensucikan, air yang mustakmal yang telah diguna pakai,
Air musammas, air yang jumlahnya sedikit tapi suci, tapi tidak mampu mensucikan yang lainnya. Ada lagi air mutanajis, air yang telah bercampur dengan najis, atau sengaja didatangkan najis, atau tara'an najasah, atau secara tidak sengaja terpercik najis pada tatanan air ini dengan jumlah yang sedikit. Nah, ini maka dikehendaki farat yang kamil, individu yang sempurna, bentuk yang sempurna daripada air itu adalah air yang suci lagi mensucikan. Maka kata ataupun hadis cucilah air kencing orang Arab dengan menggunakan air, yang dikehendaki air tersebut adalah cucilah air kencing orang Arab dengan menggunakan air mutlak. Kenapa? Dikarenakan air mutlaklah individu ataupun bentuk yang sempurna daripada air yang lain. Kenapa? Dia suci, mampu mensucikan yang lainnya. Ini kalau kita berbicara kepada ranah dalil. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah ada ilmu sedikit, sudah mendapatkan dalil ini, lalu dalil itu tanpa kita kaji lebih lanjut kita kemukakan kepada orang lain. Sesat pikiran orang nanti. Perlu kita rubah pola berpikir kita, memahami dalil itu, dalami dalil itu terlebih dahulu, baru kita berikan kajian kepada orang lain, baru kita berikan pemahaman kepada orang lain. Lucu kiranya kalau kita saja tidak paham, bagaimana mau memahamkan orang lain. Ini poin yang terpenting yang perlu kita bahas, yang perlu kita dudukkan. Alangkah tidak beretikanya kita menyampaikan sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Karena tujuan daripada dakwah itu tidak lain dan tidak bukan adalah menyempurnakan akhlak. Kalau kita tersalah di dalam menyampaikan kebenaran, maka ya sudah seperti itulah. Jadi rekan seiman dan seagama yang saya hormati, itu gambarannya tak kala kita berbicara pada ranah dalil. Jadi kalau kita mau membuka berkenaan dengan dalil itu, maka banyak sekali terbentang luas kaedah-kaedah memahami dalil itu. Dilalatul khas aqwa min dilalatil am. Dalil khusus lebih kuat daripada dalil umum. Maka tak kala datang dalil umum lalu mengikuti belakangnya dalil khusus, maka kita ketepikan dalil umum, kita masukkan dalil khusus untuk kita amalkan. Supaya apa? Supaya kita tidak tersalah. Ini berbicara kita pada tatanan dalil. Saya mau membuka cakrawala kita. Diperintahkan kita di dalam kehidupan sehari-hari menjalankan ibadah sholat itu 5 waktu sehari semalam. Itu terdapat pada sholat-sholat mafrudah, sholat-sholat fardu, dimulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. 5 itu. Mengapa harus dimulai zuhur? Ya dikarenakan Nabi waktu disra'kan dan dimi'rajkan, beliau sholat waktu zuhur itu. Maka diisyaratkan di dalam I'anah At-Talibin jilid 2
juga dikatakan bahwasanya sholat yang pertama kali itu adalah sholat zuhur. Nah, baiklah, berkenaan dengan ibadah sholat kita tadi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat 5 waktu sehari semalam. Ini kita mau berbicara pada tatanan dalil. Bagaimana dalil itu bisa gugur disebabkan datangnya dalil yang lain. Nah, ini dia. Mari kita lihat. Pada hari Kamis misalkan, kita diperintahkan 5 waktu untuk sholat. Nah, ini 5 waktu untuk sholat. Tapi pada hari Jumat enggak ada sholat zuhur pada hari Jumat itu, bagi yang berkewajiban sholat Jumat. Nah, ini kenapa? Ada dalil khusus berkenaan dengan sholat Jumat pada hari Jumat. Apa itu? Idza nudiya lis-shalah fi yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Apabila diserukan kepadamu untuk sholat pada hari Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Wa dzarul bai'. Bersegeralah kamu dan tinggalkanlah jual beli. Nah, ini dalil khususnya pada hari Jumat. Gugur dalil umumnya, yaitu kewajiban sholat zuhur. Nanti akan kita bahas bagaimana pula kedudukan orang yang melaksanakan sholat Jumat sedangkan dia tidak memiliki kewajiban untuk sholat Jumat. Apakah wajib dia mengulangi zuhur? Nah, itu dia. Ini kita berbicara pada tatanan dalil. Dalil khusus dapat menggugurkan dalil umum. Dalil perkataan dapat menggugurkan dalil perbuatan. Kemudian dalil perkataan digugurkan oleh dalil berkenaan dengan adab. Ini kaidah ini digunakan oleh Imam Syafi'i. Sekian dulu, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita jadikan landasan kita berpijak. Dan insya Allah konten berikutnya akan kita bahas berkenaan dengan hal tadi. Sekian, wallahul